Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pelajaran IPA bersama Ibu Noridah SPD dari SMP Negeri 1 Kundur Utara. Ananda sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ananda sekalian, sudah siap untuk memulai pelajaran? Ayo, mari kita memulai pelajaran hari ini. Ananda sekalian, di era new normal ini, kita harus dan tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua diberi kesehatan, dijauhkan dari COVID-19. Dan di masa pandemi ini tidak menghalangi kita dan tetap semangat belajar dimanapun kita semua berada. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai adalah yang pertama, mampu menjelaskan pengertian pencemaran tanah. Yang kedua, mampu menjelaskan faktor penyebab pencemaran tanah. Yang ketiga, mampu menjelaskan dampak pencemaran tanah. Dan yang keempat, mampu menjelaskan cara penanggulangan pencemaran tanah. Ayo Ananda, coba perhatikan. Ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar pembuangan sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Sampah plastik sudah menjadi ancaman bagi lingkungan karena sampah plastik sangat sulit untuk bisa terurai, yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama, sekitar 50 sampai 100 tahun untuk bisa terurai. Nah, sampah plastik inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Ananda semua, jadi intisari dari gambar yang telah kita amati bersama-sama tadi adalah pencemaran tanah terjadi di mana-mana. Penyebab pencemaran tanah diantaranya adalah sampah yang dibuang sembarangan, seperti sampah plastik dan kaleng bekas. Selain itu, pencemaran tanah juga disebabkan oleh limbah industri. Jadi, Ananda semua, apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah masuknya bahan pencemar atau polutan berupa makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke tanah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan tanah. Inilah yang menjadi penyebab pencemaran tanah. Ada 3 penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, penyebab pencemaran tanah berasal dari limbah domestik. Yang kedua, penyebab pencemaran tanah berasal dari limbah industri. Dan yang ketiga, penyebab pencemaran tanah berasal dari limbah pertanian. Penyebab pencemaran tanah
Yang pertama berasal dari limbah domestik. Apa itu limbah domestik? Limbah domestik berasal dari plastik, kaleng bekas, keramik, feses, deterjen, oli, dan cat. Ini semua merupakan limbah domestik yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah yang kedua berasal dari limbah industri. Limbah industri terbagi menjadi dua. Yang pertama limbah padat dan yang kedua limbah cair. Penyebab pencemaran tanah yang berasal dari limbah industri berupa limbah padat, yaitu berupa sisa pengolahan pabrik gula, kertas, pengawetan buah, ikan, dan daging. Sedangkan penyebab pencemaran tanah yang berasal dari limbah industri, yaitu limbah cair, berupa sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam seperti raksa, timbal, zinc, dan kadmium. Dan penyebab pencemaran tanah yang ketiga berasal dari limbah pertanian. Apa itu limbah pertanian? Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik seperti pupuk urea dan juga pestisida untuk pemberantas hama. Ananda sekalian, inilah dampak pencemaran tanah. Ada dua dampak pencemaran tanah. Yang pertama, tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit. Sedangkan yang kedua, dampak dari pencemaran tanah adalah matinya mikroorganisme tanah yang bermanfaat sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Dari semua penyebab pencemaran tanah bisa kita lakukan dengan cara penanggulangan pencemaran tanah dengan cara remediasi dan bioremediasi. Apa itu cara remediasi? Cara penanggulangan pencemaran tanah dengan cara remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Sedangkan yang kedua, cara penanggulangan pencemaran tanah dengan cara bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme yang berasal dari jamur dan bakteri. Ini merupakan contoh gambar dari cara penanggulangan pencemaran tanah. Gambar pertama merupakan contoh cara penanggulangan pencemaran tanah dengan cara remediasi. Dan gambar yang kedua, cara penanggulangan pencemaran tanah dengan cara bioremediasi. Dari gambar remediasi dengan membersihkan permukaan cemaran minyak bumi. Dengan gambar yang kedua, gambar bioremediasi, yaitu dengan membersihkan segala macam mikroorganisme seperti jamur, bakteri untuk pembersihan tanah agar tidak terjadi
pencemaran tanah. Jadi, Ananda sekalian, kesimpulan dari materi pencemaran tanah yang telah kita pelajari hari ini adalah kita harus melakukan perubahan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah dengan cara kita semua saling menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya sehingga tidak lagi terjadi pencemaran tanah. Demikianlah penyampaian materi pencemaran tanah pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Mari kita semua menjaga lingkungan agar terhindar dari pencemaran tanah. Mari kita ciptakan lingkungan yang bersih. Semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat,